Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan berkah dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan lanjutkan kajian tematik kita melalui aplikasi Selangkah Lagi Anda Masuk Surga, merupakan kajian tematis yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini merupakan aplikasi karya almarhum al-maghfurlah Ad-Doktor Kiai Haji Ahmad Lutfifatullah MA. Kita akan mulai kajian ini dengan klik kajian utama, kemudian kita akan klik perkuat iman, kemudian kita akan klik dasar hubungan dengan Allah, kemudian kita akan klik ihsan, kemudian kita akan klik cara menggapai ihsan. Baik, sebelum saya menyampaikan bagaimana cara mendapatkan ihsan, saya akan menyampaikan bahwa ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini konsepnya. Rasulullah menyampaikan dalam suatu hadisnya, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, seakan-akan engkau melihat Allah. Ketika kita sholat, kita beribadah, ya, itu seakan-akan kita melihat Allah, ya. Fa illam takun tarahu, dan apabila kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Artinya di sini ihsan ini bahasa singkatnya adalah merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa diperhatikan, berarti merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika merasa disayang, berarti kita merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan ihsan dari segala konsep, dari segi konsep. Dan kita akan bagaimana mengetahui cara menggapai ihsan melalui hadis Rasulullah SAW. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan seterusnya. Baik, kita langsung baca saja terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW dalam keadaan berkendara atau membonceng, lalu beliau bersabda, "Hai anak muda, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya Allah selalu bersamamu. Jika kamu meminta atau berdoa, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu, kecuali sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, membuat makar kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali yang telah ditulis Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Baik, hadis ini cukup panjang begitu ya, tapi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita jika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, ya, sejauh kita juga melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud melindungi agama Allah Subhanahu wa taala adalah membela agama Allah ketika agama kita dilecehkan oleh orang lain, tapi dengan cara yang patut, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, dengan cara yang santun, dengan cara yang betul-betul elegan.
Ya, ini cara yang dia syariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh cuek dengan agama kita. Nggak boleh begitu saja. Biarkan saja orang begitu begini, tidak bisa. Karena ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Itu adalah salah satu cara menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cara lainnya adalah mengkanter pemahaman-pemahaman yang sekiranya merusak syariat, merusak ayat Al-Qur'anul Karim. Betul ayatnya Al-Quran, betul hadisnya dari Rasulullah, tapi pemahamannya diselewengkan. Oleh karena itu, hati-hati dengan paham-paham yang tidak jelas, yang sepintas tampak secara Islami karena dia berdalil dengan Al-Quran atau dengan Al-Sunnah, dengan Al-Hadis, tapi pemahamannya jauh sekali dari yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Itu cara menjaga agama diantaranya. Nah, kemudian kalau kita berdoa, hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya keyakinan penuh bahwa ketika ada orang yang menjelekkan kita atau berusaha untuk membuat mudarat bagi diri kita, bersekongkol untuk menjatuhkan kita dan sebagainya, yakinlah bahwa semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun mereka merencanakan sesuatu kejahatan untuk diri kita, ya, dengan sistematis, kemudian dengan struktur yang sangat luar biasa hebat, tapi jika Allah tidak izinkan, semua itu tidak akan pernah terjadi. Maka yakinlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ingin diri kita menjadi baik, kemudian kita rekayasa begitu, ya, dengan cara yang paling canggih sekalipun, kalau Allah tidak izinkan, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Jadi intinya kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, qada dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Itulah yang menjadikan Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, maka sudah pasti Allah menolong hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu, ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini, ya. Kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga, ya, lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan, gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan, ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.